Bapak Ibu, mengucap syukur kita bisa memasuki hari yang baru. Mari sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan. Biarlah semua kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, hadirat boleh hadir memenuhi kami semuanya. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat kami, pujian kami, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Love
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Salam dan selamat berjumpa kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dalam acara Intimacy Worship pada hari ini. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami hendak merenungkan akan sebagian firman-Mu. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kita pernah mendengar slogan, ya. Menurut saya slogan ini sangat menyesatkan, yaitu muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu berarti dia punya kenalan orang dalam, ya, sehingga dengan mudahnya ia masuk surga. Ada lagi yang membuat status, ini merupakan sindiran, ya. Kerja capek, usaha tidak mau, ogah-ogahan, main rajin, ibadah males, lalu bikin status bijak, semua akan indah pada waktunya. Bangun. Mungkin tidurnya terlalu miring itu. Dalam kitab Roma tadi, di sini Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, bahkan penderitaan. Hal baik yang dikerjakan ialah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Hanya saja manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi masih di tengah-tengah, belum sampai indah pada waktunya, kita sudah klaim. Jangan-jangan ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita lakukan. Ya kalau ada ya segera berdoa, bertobat, ya kan. Tapi kalau hidup kita ini sudah di jalan yang benar, masih diizinkan mengalami itu semua, ya kita harus tahu bahwa dalam kondisi apapun diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Ujung-ujungnya adalah demi kebaikan kita. Dan supaya Allah dipermuliakan melalui apa yang sedang kita lalui ini. Nikmati saja prosesnya. Janji ini terbatas bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya, di beberapa renungan sebelumnya kita sudah mendengar, bahkan sudah dibahas bagaimana kita mengasihi Allah. Sudah banyak hambanya yang membahas. Dan berlaku bagi kita yang telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Kristus. Sepanjang hidup kita beriman kepada siapa? Dalam segala sesuatu itu berarti tidak termasuk dosa atau kelalaian kita. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan daripadanya. Kalau ada dosa berarti kita harus
bertobat terlebih dahulu. Semua kejadian dalam alam dan dalam hubungan antar manusia itu telah diatur sedemikian rupa. Bahkan dalam kitab Pengkhotbah tadi berisi sepasang yang terdiri dari dua hal yang bertentangan. Jadi dikatakan lahir, meninggal, ada menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, dan seterusnya. Semua kejadian dalam alam ini telah diatur ritmenya demikian oleh Allah Bapa. Hidup teratur di tangan Allah itu aman, terpola, dan punya makna. Karena kehendak Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Kepada manusia diberi pengertian berupa akal dan pikiran, melebihi ciptaan yang lain. Juga dalam hal menikmati hidup ini. Justru dengan menyadari bahwa segala sesuatu di tangan Allah dan diatur sesuai dengan kehendaknya, kita belajar mengakui ketergantungan kita akan Dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Dan semua yang bisa kita kerjakan itu oleh karena pertolongan Dia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan yang singkat pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk senantiasa kami bergantung kepada Engkau. Dan kami diingatkan kembali untuk senantiasa menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah sepengetahuan Engkau, dan Engkau menghendaki kami boleh melaluinya. Karena kami tahu Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Bapak, saat ini kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan ada pada mereka. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, segenap jajaran Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, bahkan seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan, sampai pada yang terbawah tingkat RT RW. Tuhan memberkati, memberikan hikmat-Mu sehingga setiap keputusan yang diambil berasal daripada Engkau dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa buat teman-teman saudara kami yang mungkin saat ini masih terpapar akan COVID. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan pemulihan untuk mereka semua. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, hikmat, sehingga boleh menolong akan setiap para yang terpapar virus corona ini. Kami juga berdoa buat setiap peralatan yang dipakai dijauhkan dari segala kerusakan sekecil apapun. Kami juga berdoa buat para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati akan setiap pergumulannya, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati keluarganya, pelayanannya, bahkan studinya. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.